Nggak boleh. Muslim hanya boleh pilih Muslim. Kalau ini kita lakukan, jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019, kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Ngeri-ngeri sedap, bahaya laten boneka radikal jadi presiden. Cukong ormas terlarang siap libas ideologi Pancasila. Habib Rizik, mending diam saja. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Nah, karena kepintarannya berkata-kata, penonton memang bisa saja tersesat dengan penjelasan Anies. Anies sebenarnya secara tidak langsung mengakui dia menggunakan sentimen agama untuk memenangkan pertarungan. Dia tidak bilang iya atau tidak, tapi dia bilang menggunakan sentimen agama adalah wajar untuk menang. Anies Baswedan, waktu diwawancara juga bicara terus-menerus membangun kontranarasi bahwa dia bukan bapak politik identitas. Waktu saya memimpin Jakarta, apakah ada jejak politik identitas? Katanya. Ini pernyataan yang lucu dari seorang Anies. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar nama FPI dan HTI? Tukang demo berjilid-jilid? Tukang sweeping warung makanan di bulan Ramadan? Preman berjubah? Atau ada yang lain? Bagi penulis, mereka hanya sampah demokrasi, benalu yang merusak kedamaian di Indonesia. Senada dengan itu, warganet tanah air pun mengakui bahwa ormas radikal FPI dan HTI adalah ormas berbahaya. Hal itu diungkap oleh akun Twitter Marquez pada Sabtu 11 Maret 2023 lalu. Dalam unggahannya itu, ia mengatakan bahwa rakyat Indonesia harus paham, siapapun yang maju sebagai Capres 2024 yang didukung HTI dan FPI lebih baik dihindari. Dalam unggahannya itu, ia mengatakan bahwa rakyat Indonesia harus paham, siapapun yang maju sebagai Capres 2024 yang didukung HTI dan FPI lebih baik dihindari jika negeri ini ingin damai. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tujuan FPI dan HTI mendukung salah satu capres adalah keinginan mereka untuk menghidupkan kembali ormas-ormas mereka yang telah dibubarkan pemerintahan Jokowi. Tentu ini menjadi warning bagi kita semua. Kita sebagai rakyat Indonesia yang memegang teguh ideologi Pancasila harus dengan tegas menolak segala bentuk intervensi kepada bangsa ini, terutama kelompok radikal dan intoleran yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Makanya saya katakan di awal bahwa ormas-ormas semacam FPI dan HTI hanyalah sampah demokrasi, benalu yang merusak kedamaian di Indonesia. Parahnya lagi, dalam unggahan Marquez juga tertera sebuah potongan video Habib Rizik dan pimpinan HTI yang tengah berpidato memprovokasi massa jika di masa mendatang ormasnya akan menggulingkan konstitusi NKRI dan menggantinya dengan khilafah. Rizik menyebut umat Islam di masa mendatang tak boleh memilih calon pemimpin baik di ranah pemerintah pusat maupun daerah yang non-Islam, karena itu dianggap kafir. Bahkan dalam pidato itu, ia mengaku akan bergerilya merebut kekuasaan konstitusional bangsa ini dan menggantinya dengan sistem khilafah. Sungguh menjijikkan, ormas-ormas perongrong bangsa ini bahkan tak berhenti di situ. Dalam unggahan Marquez pun juga tersiar berita di mana partai PKS berdiri di belakang ormas-ormas busuk ini dan memberikan dukungan kepada mereka. Padahal kita tahu kalau PKS adalah partai pendukung sekaligus pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Pastinya, benang merah tegaknya kembali ormas-ormas terlarang ketika Anies jadi presiden akan jadi kenyataan. Melihat kiprah partai pendukung Anies dan ormas-ormas terlarang itu terus menggalakkan dukungan mereka, entah secara terang-terangan atau di bawah radar. Apalagi sebelumnya Anies Baswedan dalam kunjungannya ke Australia pada Senin 6 Maret 2023 telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Gubernur Reserve Bank Philip Loui. Anies juga diwawancarai oleh media Australia ABC News. Anies juga disinggung mengenai kampanyenya saat ingin menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dinilai memecah belah persatuan. Namun Anies membantah hal tersebut dan mengatakan kandidat politik akan menonjolkan perbedaan mereka untuk mendapatkan keunggulan elektoral dan mengatakan pemerintah daerahnya berkomitmen untuk kesetaraan agama selama 5 tahun masa jabatannya. Dia mengatakan dukungan dari berbagai partai politik tidak mengikatnya pada pandangan mereka.
dan mengatakan dia akan didorong oleh 4 prinsip utama, yakni kesetaraan, kepentingan umum, kewajaran, aturan, dan peraturan. Memang selama ini Anies sangat terkenal dengan politik identitas. Bukan hanya di Indonesia, keterlibatan Anies dengan politik identitas juga terkenal sampai negara tetangga Australia. Hal itu juga ditanggapi oleh pegiat media sosial Yusuf Dumdum lewat akun Twitter pribadinya. Ia mengatakan, bapak politik identitas sumber pemecah belah ternyata sudah terkenal sampai mancanegara. Dan ciri khas banget kalau sudah dapat pertanyaan sulit, maka bibirnya akan dibasahi. Tentu ini sudah menjadi tanda bahwa mendukung Anies adalah bahaya laten bagi NKRI. Nasib bangsa ini bisa-bisa di ujung tanduk dan porak-poranda jika dikuasai oleh Anies dan antek-anteknya. Sangat mengerikan jika hal itu sampai terjadi. Maka dari itu, pada 2024 nanti, lebih baik kita mendengarkan gagasan, program, dan visi misi pasangan calon. Kalau memang calon itu tidak punya gagasan, tidak ada program, dan lain sebagainya, tapi malah memecah belah, maka calon tersebut jangan dipilih. Jangan sampai Pilkada 2017 terulang lagi di tahun 2024 nanti. Cukup DKI Jakarta saja yang menjadi percontohan betapa mengerikannya politik identitas dan jadi ajang persemakmuran ormas-ormas terlarang. Dan jangan sampai negeri ini memberikan tempat bagi ormas-ormas yang ingin menghancurkan NKRI. Bagaimana kalau menurut Anda? Aniesnya kebetulan memang lihai sekali bersolek di depan media. Anies disapa pemulung di pinggir jalan. Pendukung Jokowi settingannya ngalahin sinetron azab. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi besar-besarkan agar dapat menjaring orang-orang lugu. Intinya jangan mau dibohongi, apalagi dibodohi oleh propaganda murahan seperti itu. Mereka sudah kelaparan berat, mau berkuasa sesegera mungkin. Udah gak sabaran. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengomentari momen bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan yang disapa seorang pemulung saat di pinggir jalan Kota Kuningan. Anies Baswedan yang disapa seorang pemulung saat di pinggir jalan Kota Kuningan. Menurut dia, video Anies Baswedan yang beredar tersebut hasil settingan tim kreatifnya. Hal itu disampaikan Yusuf Dumdum dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 14 Maret 2023. Tim kreatif kurang kreatif, harusnya pakai baju lusuh, settingan yang ngalah-ngalahin sinetron azab di Indosiar. Ujar dia seperti dikutip dari WE Newsworthy. Memang jika dilihat banyak settingan di video tersebut, ada seperti sutradara yang menyeting adegan per adegan. Seperti halnya pemulung yang memanggil-manggil nama Anies. Jika diperhatikan, pemulung tersebut seperti ada yang mengarahkan gerak-geriknya. Selain itu, kaos yang pemulung pakai masih terlihat bersih. Bahkan ada gambar dan tulisan Anies Baswedan yang seolah-olah merupakan pendukungnya. Jika bukan settingan, tidak mungkin momen tersebut bisa pas. Benar-benar bikin malu saja ini orang. Setelah itu dia dipoles dengan begitu tebal lagi oleh para pendukungnya. Tapi lagi-lagi tim kreatifnya kelihatan banget gak punya kreativitas sama sekali. Dia ini dikenal sebagai sosok yang radikal, didukung pengacau dan intoleran, tapi masih saja di branding sebegitu menjijikkan. Pencitraan itu menurut saya adalah aktivitas yang sengaja dilakukan dengan maksud meningkatkan citra, padahal biasanya tidak pernah dilakukan. Anies pintar memanfaatkan orang-orang yang mudah dibuai janji manis. Kelemahan seperti itulah yang dijadikan sebagai mendulang suara untuknya. Makanya janji apapun akan mudah keluar dari mulut manisnya. Bikin mereka mabuk khayalan setinggi mungkin dan beres. Selagi masih banyak orang yang mudah diperdaya oleh orang seperti Anies, maka akan ada banyak yang mendukung dia dengan membabi buta. Anies pintar memainkan manuver politik seperti ini. Di negara ini banyak sekali orang yang suka janji kelewat manis. Padahal sesuatu yang terlalu manis itu tidak baik. Banyak yang lebih memilih menghabiskan terlalu banyak waktu menghayal di dunia mimpi yang indah. Padahal tidak mungkin terwujud di dunia nyata. Dan yang Anies lakukan inilah salah satunya. Ia sengaja membranding dirinya dekat dengan rakyat, tapi kenyataannya menyengsarakan. Ini adalah satu bukti nyata bahwa masih ada politik licik yang dipelihara oleh Anies Baswedan dan dia menikmatinya.
Saya berharap bahwa rakyat Indonesia matanya bisa terbuka untuk melihat bahwa orang yang bernama Anies Baswedan ini adalah orang yang berbahaya. Dan sosok ini adalah sosok yang tidak bisa dianggap sebagai sebuah hal yang boleh dibiarkan. Dan ini adalah ancaman bagi demokrasi dan ancaman bagi kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Dia didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan sepertinya itu sudah cukup untuk memperlihatkan kita bahwa orang ini harus kalah agar Indonesia selamat. Karena orang yang mempermainkan agama demi ambisi politik itu adalah orang yang merupakan ancaman yang serius bagi keutuhan negara ini. Sebagai keturunan, dia harus tahu diri dong. Kok ada kecenderungan orang-orang keturunan dari Timur Tengah memiliki arogansi yang begitu lebih dan gak jelas, merasa lebih tinggi daripada orang-orang Indonesia asli? Tentu saya tidak terima dengan hal ini. Wajar bukan? Bagaimana kalau menurut Anda? Aniesnya kebetulan memang lihai sekali bersolek di depan media. Jadi ketika datang tuh malah, oh hai silakan.